lagi dengan Lukiana Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online semuanya. Well, kali ini alhamdulillah saya bisa bangun pagi karena tadi malam nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan, tapi deadline yang harusnya selesai weekend ini saya sudah selesaikan. Jadi saya dikasih day off, jadi nggak perlu kerja malam. Kayak ini aja ya, orang-orang atau manusia-manusia malam, karena different time ya, dari jam jam Spain ke jam di Indonesia. Well, kali ini saya pengen berkunjung ke tempat teman, tapi sebelumnya mohon maaf sekali karena untuk kunjungan ke tempat teman saya ini saya nggak akan record atau nggak bisa share sama kalian karena untuk jaga privasi teman saya. Dan mungkin setelahnya ya, I will share with you guys something interested. Dan sebenarnya this is also my first time to come in the exhibition something. Jadi nanti ada kayak VR glass, terus ada a huge wallpaper atau like huge monitor in front of us. Jadi di dalam ruangan itu, well, pokoknya bakalan seru banget. So, ikutin terus vlog aku dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah teman-teman, ini outfit aku hari ini. Jadi cukup pakai t-shirt hitam sama rok ini warna purple ya, purple muda, sama sepatu kets karena bakalan seharian ini kayaknya keluar ya, sambil bawa laptop saya. Nggak bisa jauh dari laptop, gimana yuk. Tapi ya apa boleh buat. So let's go. Public transport di Barcelona, dan ini tipikal bus ya di Barcelona pada umumnya. Masih sepi, mungkin karena orang-orang pada kerja kantoran. Dan well, I enjoy myself here. Lagi senang-senangnya naik public transport teman-teman, karena kalau pakai private car itu lebih ribet jalannya, belok sana sini. Public transport dari rumah kemana-mana dekat. Seneng deh. Yuk temenin aku terus. Sudah selesai visit my friend. Sekarang perjalanan ke mana? Hayo coba tebak. Ya pastinya pada belum tahu semua. Aduh, belibet grogi nih ya bikin video di publik. Tapi it's okay, learn by doing. So ini saya mau ke pusat kota, mau ke exhibition, dan for sure akan menarik karena buat saya ini something yang sangat unik. Jadi watch it out. So watch it out. Nah, kita sudah sampai. Kira-kira tada. Yes. Banyak banget turisnya teman-teman yang datang ke sini. Lihatlah.
tempat ini teman-teman. Ini namanya Casa Amati. So let's go. Mari kita masuk. So I think that's one. Let me up. Nah, teman-teman, finally we are inside. So, ini adalah pameran imersif yang disebut Universo Goya. Ini diselenggarakan di Center the Art Amatller, Barcelona, dan dibuka itu mulai tanggal 27 2025 Februari kemarin sih, masih tahun ini ya. Jadi pameran ini menawarkan pengalaman mendalam tentang kehidupan karya pelukis terkenal dari Spanyol yang bernama Francisco de Goya melalui teknologi canggih dan interpretasi artistik. Dari pintu masuknya aja udah kelihatan artistik banget. Gimana yuk? Semakin ke dalam ya. Yuk ikutin terus ya. Pameran ini terdiri dari 11 ruangan yang dimana menghubungkan seni digital, proyeksi 360 derajat, realitas virtual, dan objek asli dari era Goya. Dan bagusnya di sini pengunjung dapat menjelajahi berbagai aspek kehidupan Goya, dari potret diri hingga karya-karya ikonisnya, serta konteks sosial dan politik pada masanya saat itu. Dan fitur-fitur yang disediakan ini seperti video mapping dan ruang realitas virtual yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan langsung atmosfer gaya Goya. Jadi di sini tuh ada 3 bahasa yang mereka gunakan, teman-teman. Bahasa Spanish, Katalan, dan bahasa Inggris. Untuk historinya dari terang menuju kegelapan. Dan di sini maksud dari terang ke kegelapan adalah penyakit dan perubahan gaya. Jadi sekitar tahun 1793, Goya terserang penyakit yang sangat serius yang membuatnya tuli permanen. Dan setelah itu, karya-karyanya jadi lebih gelap dan ekspresif yang mencerminkan kondisi mental dan pandangannya terhadap masyarakat sekitar. Kita jalan ke dalam. Wow, it feels like my own museum because not many people, even only me, not many. Jadi ini sejarahnya Goya's Human Universe. Dan untuk di part ini mereka menginformasikan dari masa kecil, pendidikan, karir, dan perang, serta karya akhir dari Goya. Wow.
Dan ini 3D. It's feel like alive. Padahal ini di dalam bingkai, teman-teman, lihat. Kemudian teman-teman, dari lukisan inilah awal mula karir cemerlangnya Goya di istana. So it's like you just you don't need to read, but if you make the story like how they did by 3D, I suppose so many kids nowadays, they would love to go to the museum. Even di ujung sana kalian lihat, nanti itu akan menghilang. Wow, wow. Dan sekarang ada bajunya lagi. Oh my god, I love this museum. So, cerita karir awal dan pelukis istana untuk Goya. Awalnya bekerja membuat desain tapestri atau permadani untuk istana kerajaan Spanyol. Dan pada akhir 1770-an hingga awal 1790-an, Goya mulai dikenal sebagai pelukis potret terkenal. Sehingga dan dari sini terlihat ada 3D video yang menunjukkan dari tahun ke tahun, dari yang awalnya masih muda, kemudian getting old, and then have a kids. Wow, it's super amazing. Okay, pokoknya ikutin terus sampai selesai ya teman-teman. This is absolutely wow, incredible. Pada tahun 1786, ia diangkat menjadi pelukis kerajaan dengan posisi tertinggi untuk pelukis istana. Kita masuk ke dalam ruangan. El ministro de Gracia y Justicia, Melchor Gaspar de Jovellanos, se ha excedido en obsequiarme llevándome consigo a paseo en su coche, haciéndome las mayores expresiones de amistad que se pueden hacer. Me consentía comer con capote porque y dejaba de comer por hablarme. Dan ini berasa kayak lagi nonton bioskop, to be honest. Wow. Selanjutnya kita masuk ke ruangan yang dimana menceritakan tentang perang dan kritik sosial.
yang dimana perang kemerdekaan Spanyol melawan Prancis, yaitu di tahun 1808 hingga 1814. Goya menciptakan karya yang mengkritik kekerasan dan penderitaan manusia, dan karya terkenalnya di masa ini bernama The 3rd of May 1808 yang menggambarkan eksekusi rakyat Spanyol oleh tentara Prancis, dan seri cetakan bernama Los Desastres de la Guerra atau kengerian perang artinya, yang isinya dokumentasi grafis brutal dari dampak perang. Dan makna dari lukisan ini, The 3rd of May 1808 itu adalah potret kekejaman perang, penderitaan, dan ketidakberdayaan manusia, yang dimana Goya meninggalkan estetika klasik. Dia menyoroti cahaya dramatis seperti sorotan teater pada pria yang akan dieksekusi. Next, kita lanjut ke karya akhir dan lukisan hitam. Jadi, di usia tua Goya, dia menarik diri dari kehidupan publik dan tinggal di rumah bernama Quinta del Sordo atau rumah orang tuli. Di sana dia melukis langsung di dinding rumah serangkaian lukisan yang sangat kelam dan ekspresif yang dikenal sebagai pinturas negras atau lukisan hitam. Contohnya bernama Saturn Devouring His Son, karya ikonik tentang kegilaan dan kekuasaan. Tapi teman-teman, ternyata di tahun 1819 lukisan di dinding ini dipindahkan ke kanvas dengan tema yang sangat kelam, kegilaan, kekerasan, fanatisme, dan kematian. Tapi jangan salah, lukisan ini pun juga dianggap sebagai cikal bakal ekspresionisme dan surrealisme. Tapi jangan salah teman-teman, ternyata Goya itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seni modern. Contohnya kebebasan berekspresi. Goya membuka jalan bagi seniman untuk mengekspresikan emosi pribadi, kritik politik, dan realitas gelap manusia. Well, I think I will continue in the part 2, so keep watch it out and then see you in the part 2. Bye.